nomor 1. Sebuah benda yang mempunyai massa 100 gram bergerak lurus dengan kecepatan 10 m/s dan percepatan 2 m/s². Perubahan momentum benda setelah bergerak 5 sekon adalah: dari soal diketahui M sama dengan 100 gram atau 0,1 kg dan V sama dengan 10 m/s, A sama dengan 2 m/s², T sama dengan 5 sekon. Dan ditanyakan perubahan momentum atau delta P. Delta P bisa dihitung dari P akhir dikurangi P awal, yaitu MV aksen dikurangi MV, di mana V aksen bisa dihitung dari VT sama dengan V0 plus AT. Ini adalah rumus GLBB, yaitu sama dengan 10 ditambah 2 kali 5, 10 tambah 10, VT sama dengan 20 m/s. Kita masukkan menjadi V aksen, sehingga 0,1 kali 20 min 0,1 kali 10 sama dengan 2 kurangi 1 sama dengan 1 kg m/s. Soal nomor 2. Benda A dan benda B masing-masing bermassa 2 kg dan 3 kg, bergerak saling tegak lurus dengan kecepatan masing-masing sebesar 8 meter per sekon dan 4 meter per sekon. Berapakah momentum total kedua benda tersebut? Dari soal dapat diketahui bahwa MA sama dengan 2 kg dan VA sama dengan 8 meter per sekon, MB sama dengan 3 kg dan VB sama dengan 4 meter per sekon. Kemudian keduanya saling tegak lurus dan ditanyakan berapakah momentum total atau P total. Untuk menjawab soal ini kita perlu memperhatikan arah gerakan benda, karena momentum merupakan besaran vektor dan tadi diketahui di soal bahwa arahnya saling tegak lurus. Sehingga seperti ini gambarnya. Kemudian kita hitung dulu PA sama dengan MA kali VA sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16 kg meter per sekon. Dan kita hitung PB atau momentum B sama dengan MB kali VB sama dengan 3 dikali 4, hasilnya 12 kg m/s. Kemudian momentum total dapat dihitung dari akar dari PA kuadrat tambah PB kuadrat sama dengan 16 kuadrat tambah 12 kuadrat di akar ya, atau sama dengan 256 tambah 144 di akar, yaitu sama dengan akar dari 400, atau hasilnya diperoleh sebesar 20 kg meter per sekon. Soal nomor 3. Sebuah bola bergerak dengan kecepatan 20 m/s kemudian dipukul dengan pemukul bola dengan gaya 2000 Newton selama 0,001 sekon. Tentukan besarnya impuls gaya pada bola. Dari soal diketahui bahwa V sama dengan 20 m/s. Kemudian F sama dengan 2000 Newton. Dan delta T sama dengan 0,001 sekon. Ditanyakan berapakah besarnya impuls gaya atau I. Impuls dapat dihitung dari F kali delta T, sehingga kita tinggal mengalihkan 2000 dikali 0,001, hasilnya 2 Newton sekon. Soal nomor 4. Sebuah bola bermassa 0,1 kg mula-mula diam. Kemudian setelah dipukul dengan tongkat dan kecepatan bola menjadi 20 m/s. Hitunglah besarnya impuls dari gaya pemukul tersebut. Dari soal diketahui bahwa M sama dengan 0,1 kg. Kemudian mula-mula diam berarti V mula-mulanya 0 dan V aksennya atau kecepatan akhirnya menjadi 20 m/s. Ditanyakan adalah impuls atau I. Impuls dapat dihitung dari delta P atau MV aksen min MV, sehingga jika dihitung 0,1 kali 20 dikurangi 0,1 dikali 0, hasilnya 2 Newton sekon. Soal nomor 5.
sebuah benda bermasa 5 kg mengalami perubahan kecepatan dari 10 mpers menjadi 15 mpers. Tentukan impuls yang bekerja pada benda. Diketahui bahwa M sama dengan 5 kg. Kemudian kecepatan atau V sama dengan 10 mpers. Kecepatan akhir atau V aksen sama dengan 15 mpers. Dan yang ditanyakan adalah impuls atau I. Impuls bisa dihitung dari delta momentum atau delta P, yaitu sama dengan mv aksen dikurangi mv, maka menjadi 5 dikali 15 dikurangi 5 dikali 10. Hasilnya 75 dikurangi 50 sama dengan 25 Newton sekon. Soal nomor 6. Bola bermasa 20 gram dengan kecepatan 4 meter per sekon ke kiri. Setelah membentur tembok, bola memantul dengan kecepatan 2 meter per sekon ke kanan. Besar impuls yang dihasilkan adalah, kita bisa gambarkan gerakannya terlebih dahulu. Bola mula-mula bergerak ke kiri dengan kecepatan 4 mpers, berarti minus ya karena ke kiri. Kemudian memantul, berarti bola berbalik arah menjadi ke kanan, sehingga V aksennya 2 mpers dan kita anggap positif. Kemudian diketahui masanya 20 gram atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah I. Impuls sama dengan delta P, maka I juga sama dengan mv aksen dikurangi mv, atau bisa juga ditulis sebagai M dalam kurung V aksen dikurangi V, sehingga 2 kali 10 pangkat min 2 dikalikan 2 dikurangi min 4. 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 6, hasilnya 12 dikali 10 pangkat min 2 atau 0,12 Newton sekon. Soal nomor 7. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas menunjukkan kurva gaya terhadap waktu yang bekerja pada sebuah partikel bermasa 2 kg yang mula-mula diam. Kecepatan akhir benda adalah, diketahui adalah gambar grafik dan massa sama dengan 2 kg, kemudian kecepatan awal 0, dan yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan akhir atau V aksen. Nah, untuk menghitung V aksen kita bisa melalui impuls sama dengan delta P ya, sehingga jika kita tahu nilai I nya kita juga nanti akan bisa memperoleh V aksen. Kemudian impuls sendiri bisa diperoleh dari luas grafik Ft. Dari gambar berarti kita mencari luas trapesium, yaitu setengah kali jumlah sisi sejajar, sehingga setengah dikali 2 tambah 4 dikali tingginya 2, maka jika dihitung hasilnya sama dengan 6 Newton sekon. Kemudian kita masukkan ke persamaan I, sehingga menjadi 6 sama dengan 2 kali V aksen dikurangi 2 kali 0, maka 6 sama dengan 2 V aksen dan V aksen diperoleh nilai 3 meter per sekon. Nomor 8. Dalam suatu permainan sepak bola, seorang pemain melakukan tendangan penalti. Tepat setelah ditendang, bola melambung dengan kecepatan 5 meter per sekon. Bila gaya tendangan 25 Newton, sepatu pemain menyentuh bola selama 0,03 sekon, maka massa bola adalah, diketahui kecepatan mula-mulanya atau V-nya sama dengan 0, kemudian kecepatan akhirnya atau V aksen sama dengan 5 meter per sekon, dan F sama dengan 25 Newton dan delta T sama dengan 0,03 sekon. Kemudian ditanyakan adalah massa atau M. Kita tahu bahwa I sama dengan delta P, I sendiri sama dengan F kali delta T, sehingga F kali delta T sama dengan M kali delta V, atau F kali delta T sama dengan M kali V aksen min V, sehingga 25 dikali 0,03 sama dengan M kali 5 dikurangi 0, atau bisa ditulis 25 dikali 0,03 sama dengan M kali 5, kemudian 25 dan 5 nya dicoret, sehingga diperoleh M nya sama dengan 0,15 kg.
Soal nomor 9. Benda bermasa 0,5 kg jatuh bebas dari ketinggian 80 meter. Besar impuls yang bekerja pada benda bila benda memantul dengan kecepatan 10 meter per sekon adalah, diketahui bahwa massa atau M sama dengan 0,5 kg. Jatuh bebas dari ketinggian, berarti H sama dengan 80 meter. Kemudian benda memantul, berarti V aksen karena setelah tumbukan dengan lantai, sama dengan 10 meter per sekon, dan arahnya karena memantul berarti arahnya ke atas. Kemudian ditanyakan adalah besar impulsnya atau I. Nah, seperti ini kalau kita gambarkan gerakan bendanya yang jatuh dari ketinggian 80 meter, sesaat sebelum menumbuk lantai dia punya kecepatan, kemudian setelah memantul dia punya kecepatan juga, namanya V aksen sebesar 10 meter per sekon, dan sebelum menumbuk berarti V saja. Kecepatan sebelum menumbuk lantai ini kita bisa menghitungnya menggunakan persamaan V sama dengan akar 2GH, yaitu akar dari 2 kali 10 kali 80 atau akar dari 1600, yaitu 40 meter per sekon. Jadi sebelum menumbuk kecepatannya 40 meter per sekon ke bawah, atau boleh diberi tanda minus ya. Kemudian impulsnya bisa dihitung dari delta P, yaitu MV aksen dikurangi MV sama dengan 0,5 dikali 10 dikurangi 0,5 dikali min 40, atau 5 dikurangi min 20, sehingga hasilnya impuls sama dengan 25 Newton sekon. Soal nomor 10. Sebuah bola M sama dengan 200 gram dilemparkan mendatar dengan kecepatan 5 meter per sekon, kemudian bola dipukul searah dengan arahnya mula-mula. Bila lamanya bola bersentuhan dengan pemukul 0,02 detik dan kecepatan bola setelah dipukul 10 meter per sekon, besar gaya yang diberikan oleh pemukul adalah, dari soal diketahui bahwa M sama dengan 200 gram atau sama dengan 0,2 kg, dan V sama dengan 5 meter per sekon, delta T sama dengan 0,02 sekon, dan V aksen 10 meter per sekon. Nah, perhatikan pergerakannya. Awalnya 5 meter per sekon, kemudian dipukul searah dengan arahnya mula-mula. Berarti arahnya tidak berubah, sehingga V aksennya tetap positif, yaitu 10 mprs, dan ditanyakan adalah F. Kita tahu bahwa I sama dengan delta P, I sendiri F kali delta T, sehingga F kali delta T sama dengan M kali delta V, atau F kali delta T sama dengan M kali V aksen min V, sehingga F dikali 0,02 sama dengan 0,2 kali 10 dikurangi 5. F kali 0,02 sama dengan 0,2 dikali 5 atau sama dengan 1, sehingga F sama dengan 1 dibagi 0,02 diperoleh F sama dengan 50 Newton.